Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awan Putra. Kali ini saya seperti biasa ditemani oleh Bang Jakun. Bang Jakun kali ini akan menceritakan sebuah kisah. Tentunya kisah yang sangat menarik. Insya Allah. Langsung saja. Apa kabar Bang Jakun? Alhamdulillah. Oh, di tangannya masih sakit. Masih sakit tangan. Sehat Bang Jakun? Alhamdulillah. Cuma tangan aja nih biasa. Kali ini akan bercerita tentang apa nih Bang Jakun? Ini pengalaman gue solo hiking lagi ya. Solo hiking lagi ke Gunung Salak. Tapi kali ini gue solo hiking nggak sampai puncak. Karena ada beberapa kendala ya waktu itu ya. Solo hiking lagi. Solo hiking lagi. Itu di gunung mana Bang Jakun? Di Gunung Salak, salah satu ya. Salah satu. Tahun berapa tuh Bang? Itu sekitar tahun 99 kalau nggak salah. Tahun 99. 98 atau 99 ya, lupa ini. Jaraknya tuh lupa, soalnya ada 2 kali gue solo hiking lagi waktu itu, di tahun 98 sama 99. Kalau nggak salah sih 98, 99 itu gue solo lagi ke Gunung Gede lagi kalau salah. Berarti ini kira-kira tahun 98, sebelum Krismon sih. Sebelum Krismon. Jadi mau langsung cerita aja, lanjut nih. Langsung aja Bang Jakun. Lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama gue, Denny Firman Sagunhat alias Bang Jakun. Seperti biasa gue ditemenin sama host gue yang paling ganteng, tapi sekarang rambutnya habis ya. Karena ada penebangan illegal logging nih. Kena razia. Oh, kena razia ya. Kena razia apa? Kena razia. Nggak beli tiket. Habis itu bangin ya rambutnya. Seperti biasa gue ditemenin Awan Putra ya. Jadi kali ini gue mau cerita pengalaman gue waktu solo hiking ke Gunung Salak. Kalau nggak salah tahun 98. Sebelum Krismon. Jadi awal ceritanya ini tahun 98 itu kalau nggak salah ya udah selesai ujian EPTA waktu itu, EPTA ya, dan EPTANAS ya. EPTA dan EPTANAS. Selesai ujian EPTA EPTANAS, udah nggak ada sekolah lagi, udah nggak ada apa ya, masih udah ini ya, udah plong ya gitu, udah plong. Liburan ya Bang? Belum liburan sebenarnya, masih harus masuk, cuman masuknya nggak ngapa-ngapain karena udah selesai ujian semua kan. Jadi gue putusin buat naik gunung, dan gue nggak ada yang nemenin. Gue pengen ke tempatnya Arya Sena seperti biasa ya. Waktu itu Arya Sena masih kalau nggak salah masih kuliah kalau nggak salah masih ada ujian juga, ada juga. Bentrok juga. Jadi gue nggak enak juga kan mau maksa dia, atau kayak waktu pengalaman pertama kali gue solo hiking ya, waktu tahun 95 itu kan, 94 95 ya pertama ya, 95 ya. Itu Arya Sena kan sempat nangis ya. Jadi gue nggak mau ini lagi nih sama Arya Sena nih, takutnya dia khawatir lagi kalau dia nggak bisa nemenin gue. Dan takutnya kalau dia nemenin gue, dia malah ngorbanin kuliahnya gitu. Nah, itu yang gue nggak mau. Makanya gue diem gue berangkat sendiri. Berangkat diem memang. Berangkat diem gue, maksudnya nggak bilang ke Arya Sena. Anak-anak juga waktu itu. Khawatir ini dah. Iya, takut itu doang aja. Karena gue tahu sifatnya Arya Sena ya, karena kalau dia udah merasa khawatir banget, dia maksakan diri. Maksudnya dia malah nantinya takutnya dia nggak mengorbankan kuliahnya buat temenin gue. Nah itu yang gue nggak mau gitu. Singkat cerita ya, jadi waktu itu perjalanan gue sendiri itu bener-bener sendiri, sampai di gunung pun sendiri. Dulu ya, Gunung Gede aja dulu kita naik sendiri, apalagi Gunung Salak ini ya. Salak itu lebih, ya dibilang lebih inilah gitu kan, lebih jarang pendakinya, lebih jarang yang mendaki. Angker kali ya. Masalah angker sih nomor 2 kalau buat 2. Masalah yang pertamanya itu treknya itu untuk di Salak itu pertama rawan, kedua terjal ya, ketiga juga apa ya, kalau kita belum pernah ke situ gitu kan, terus sendiri ya
bisa dibilang bakal nyasar gitu, karena memang jalurnya itu nggak seperti kayak di gede, lebih sulit, lebih sulit. Ini salak 1 ya, bukan salak 2. Salak 2 itu lebih parah lagi. Salak 2 itu lebih parah. Ini di salak 1, jalurnya biarpun kecil tapi masih kelihatan. Oke, singkat cerita nih, gue jalan dari Depok, stasiun Depok, gue ke stasiun Bogor. Berangkat dari rumah ya? Dari rumah. Dari Bogor ini, gue nunggu kereta yang jam 12 sampai jam 1 waktu itu ya, yang arah ke Sukabumi. Kereta Sukabumi dulu ada itu, kereta Sukabumi sehari itu cuma 3 kali. Pagi jam 6 apa setengah 7 ya kalau nggak salah. Terus siang jam 12 sampai setengah 1, sore itu jam 6. Jadi cuma 3 kali itu aja deh adanya. Soalnya dia ini jalur cuma satu, cuma satu rel doang. Jadi keretanya juga cuma 1. Jadi mundar mandir aja, makanya setiap 6 jam sekali dia adanya. Jadi gue naik kereta tuh yang jam 12 siang. Sampailah gue di stasiun Cicurug. Di Cicurug gue turun, terus nyambung angkot ya ke Cidahu. Gue emang udah pernah sebelumnya ke Salak 1 ya, lewat Cidahu juga. Jadi gue sedikit hafal jalurnya. Makanya gue berani. Kalau nggak salah itu gue udah 3 kali. Waktu itu udah 3 kali ke Salak 1 itu ya, udah 3 kali. Yang kali ini gue sendiri. Jadi sampai Cidahu itu udah agak sore, udah sekitar jam 4 kalau salah, sekitar jam 4 atau setengah 4 gitu kan. Udah sore sih, udah agak sore, karena gue juga pas sampai stasiun Cicurug nggak langsung naik angkot juga, nggak langsung naik angkot, gue nyantai dulu, ngerokok dulu, istirahat dulu ya. Iya, istirahat. Kalau gue tuh orangnya kalau sendiri ya agak santai, maksudnya santai itu gue nggak mau diburu-buru. Turun dari angkot langsung naik angkot misalnya gitu, turun dari kereta langsung naik angkot, enggak. Gue masih agak santai, jadi ngerokok dulu sebatang 2 batang, terus baru gue naik angkot gitu. Kira-kira sih kalau nggak salah sih jam setengah 4 atau jam 4 ya, gue lupa. Sore ini udah sampai Cidahu. Dari Cidahu gue jalan terus, itu jalan dulu, mulai dari Cidahu tuh mulai jalan gue naik ke atas. Di sini gue agak-agak samar ya, maksudnya samar itu gue ingatnya itu pas setelah udah ngelewatin jembatannya namanya apa, jembatannya gue lupa tuh, Japanes apa nggak salah ya, nama jembatannya itu ya. Mungkin kalau masih ada yang ingat ya, ditulis aja di kolom komentar. Dan jalur dulu itu buat gue tuh bukannya cukup gampang, maksudnya karena gue udah pernah, jadi gue cuma ngikutin jalurnya, cuma ngikutin pagar kawat. Itu masih ada pagar kawat itu, masih ada pagar kawat. Jadi di samping pagar kawat aja kita ada jalur juga kelihatan gitu. Dan jalurnya memang kecil. Patokannya gampang gitu bang. Iya, patokannya karena udah pernah ya, udah pernah. Jadi setelah itu gue ngelewatin pinggir jurang. Itu buat gue sih indah ya. Maksudnya indahnya gimana ya? Karena dia lewatin jurang kan, pinggir jurang, bibir jurang gitu. Dan kelihatannya tuh wah enak lah gitu kan. Pemandangannya iya, enak gitu, kalau jatuh langsung mati. Enak tuh maksudnya. Memang puas gitu lah pemandangannya. Pemandangannya bagus ya. Jadi gue udah lewat situ, terus gue itu udah maghrib, udah lewat itu kalau salah udah hampir maghrib atau maghrib, udah maghrib kalau salah sih. Udah maghrib gitu, udah lewat maghrib, maksudnya udah agak gelap. Kebetulan gue mau bawa senter karena gue biasa naik malam. Jadi biarpun gue solo hiking, ya tetap aja gue naiknya malam gitu, karena emang kebiasaan naik malam gitu. Jadi lewat itu gue ngerasa aman-aman aja gitu, maksudnya nggak ada hal-hal mistis yang gue alami gitu. Cuman pas ngelewatin bibir jurang itu memang sempat berhenti dulu, gue lewat jangan ya gitu kan. Lewat juga lewat aja deh gue. Jadi sempat ragu-ragu karena kondisi pertama udah gelap gitu. Kedua juga licin karena kan sebelum dari situ kan gerimis ya, maksudnya sebelum pas waktu sore itu hujannya hujan gerimis, jadi agak basah, agak licin jadinya. Dan sepatu gue juga
udah belok tanah. Nah, gue ragu-ragunya takut tergelincir. Ya, namanya waktu itu udah gelap ya gitu, dan gue sendirian. Akhirnya setelah ngebulitin tekad, udah jalan aja lagi, gue jalan. Alhamdulillah selamat. Ini gue udah lupa tuh perjalanan. Di dalam perjalanan gue ini, gue setelah melewati jurang itu ya, setelah melewati bibir jurang itu sempat ngalamin gangguan mistis. Maksudnya ada yang ketawa gitu, ada yang berkelebat gitu. Dan gue cuekin, memang karena gue orangnya cuek sama kayak gitu-gituan kan. Beneran gue kalau sendiri gue cuek, kecuali kalau berdua sama Arya. Kalau berdua sama Arya digangguin ya kamu kitanya bisa. Maksudnya ada teman ininya lah gitu. Kalau sendiri gue bukannya takut tapi gue cuekin gitu. Gue pernah nggak lihat gitu, pernah nggak tahu aja, biarin aja gitu. Ada suara burung yang sering gue dengar kalau di gunung itu ya, burung yang aneh itu suaranya itu ya, yang gue tahu itu suara jin gitu. Ada suara jin juga sampai mekakin telinga gitu kan. Ini cuman kayak lagi gue cuma zikir aja, gue doa terus, gue jalan terus. Nah sampailah gue ke jalur yang licin nih, jalur yang belok, becek belok, gimana ya, berlumpur lah itu, jalur berlumpur, nggak enak, bener-bener nggak enak. Nggak ada ojek lah. Wah, nggak ada ojek, becek nggak ada ojek, udah parah nih. Itu udah posisi udah malam gitu kan, jadi penuh kotor semua itu, gue juga kotor-kotoran semua. Sepatu tanah. Iya, gue juga nggak bisa berhenti buat diri tenda atau segala macam, nggak bisa, karena kondisinya susah di sana tuh, susah buat nyari tempat itu. Jadi jalan juga jadi berat tuh Bang. Berat karena belok juga, becek juga nggak enak gitu kan. Untungnya gue pakai sepatu ya, nggak pakai sendal. Karena biasanya gue kalau ke gunung gede aja gue nggak pernah pakai sepatu, pakai sendal jepit. Yang dulu pernah gue bilang ya, gue pernah pakai sendal selop. Pakai sendal selop tuh pernah. Itu emang sengsara banget tapi emang. Dan kalau kesalak, karena gue tahu jalurnya, makanya gue persiapin pakai sepatu. Setelah blok-blokan, becek-becekan gitu kan, pas istirahat, gue lupa di pos berapa itu ya. Ini benar-benar gue agak-agak ngeblank ya pos-posnya itu ya, agak-agak ngeblank, kecuali di pos 5 sampai ke puncak itu gue hafal, karena jalurnya memang trek yang parah yang gue bilang gitu kan, naik, turun dikit, ternaik lagi, turun lagi dikit, ternaik lagi. Itu dari pos 5 sampai ke pos 8 itu puncak ya, sampai puncak. Itu yang gue ingat di situ. Jadi untuk jalur itu ya, gue masih agak ngeblank ya, ini ingatan gue gitu. Tapi memang treknya parah. Treknya parah, memang treknya parah. Yang gue ingat pas mau naik ke 5 ini nih, naik ke 5 ini, enggak sih, kalau salah dari pos 2 sampai pos 5 juga memang udah parah jalurnya, udah naik terus gitu. Curam lah gitu kan. Nah, singkat kata gue nyampe di pos 5. Di pos 5 pas mau turun nih, jadi gue di atas itu ya, gue duduk dulu kan, duduk dulu sambil ngerokok gitu kan. Nah di sini lah banyak gangguan gue disampakin cewek, Kunti berbaju putih. Dan ini yang pernah gue lihat di rumah gue, yang ngikutin gue itu, yang bilang yang dulu yang oleh dari Gunung Salak ini kan. Waktu gue naik berdua sama Arya Sena nih, nggak tahu dia itu ngikutin gue ke situ buat ngejaga gue atau gimana ya, gue nggak paham ya. Cuman dia sekali lagi di situ, dia nampakin diri lagi di situ. Dan dulu sih gue nggak kepikiran kalau itu dia, maksudnya cuman pikiran gue semua Kunti tampangnya sama begitu semua gitu. Iya. Beneran gue dulu masih polos dalam arti gue untuk hal kayak gitu gue masih polos. Jadi gue anggap semua Kunti kayak gitu semua, pakai baju putih, pakai rambutnya panjang, terus ya modelnya kayak gitu maksudnya. Bukan yang di rumah gitu. Gue nggak kepikiran di rumah. Cuman itu aja yang pertama lihat tampakan. Terus yang kedua, gue lihat nenek-nenek. Ini yang kemarin, siapa yang kemarin yang datang sini? Si Damar ya. Sorry Maria, gue lupa jadi. Damar, yang di Damar Klana ya. Damar pas di sini kan dia cerita ketemu nenek bungkuk pakai bawa tongkat nyari-nyari anaknya. Dan ini gue baru ingat, ternyata gue ketemu itu
yang keingetan gue ketemunya itu pas gue solo hiking ini, pas ke Salak ini. Itu gue ketemunya di pos 5. Di pos 5. Jadi nenek ini benar yang dibilang Damar ya, yang dibilang Damar, ya itu pakai tongkat, bawa tongkat, rambutnya riap-riap, putih semua gitu kan. Terus celingak-celinguk. Gue sih nggak dengar dia manggil-manggil nyari-nyari anaknya atau apa. Nggak kedengaran suaranya ya, nggak kedengaran suaranya, tapi gue lihat penampakannya gitu ya. Dia celingak-celinguk, tapi sih nggak mengganggu. Buat gue sih nggak mengganggu, kan dia cuma lewat doang kayak celingak-celinguk gitu kan, bawa tongkat. Dan gue udah yakin kalau itu bukan manusia, karena di tengah hutan, tengah gunung Salak apalagi ya, ada nenek-nenek bawa tongkat gitu, yang nggak mungkin juga. Malam pula lagi kan, sendirian. Dan lucu ini malam gelap gitu. Ini malam gelap, tapi dia kelihatan jalannya, jalan jelas gitu di jalan gitu, sambil kayak orang tertatih-tatih ya jalannya gitu kan. Itu petis yang dibilang Damar ya. Dan gue cuek aja ngerokok. Dulu tuh kok kalau misalkan takut, misalkan bukan takut, diganggu sama hal gitu, gue pasti ngerokok, pasti nyalain rokok. Rokok juga buat menangin diri kita juga kan, menangin diri kita biar kita juga bisa membulatkan tekad lagi gitu kan. Akhirnya gue siapin mental lagi, gue bulatin tekad lagi, gue jalan lagi. Ini cuma 2 yang ketemu itu, yang kuntilanak putih itu sama nenek-nenek yang pernah dilihat Damar juga. Jadi dari situ gue jalan nih menuju ke pos 6. Kan jalurnya lumayan ya, dia agak turun dikit, terus naik lagi. Dan naik itu lumayan, bener-bener kayak jalur naiknya itu kayak jalur dari sur ke Alun Barat mau ke puncak. Itu jalur treknya begitu, lumayan parah. Naik gitu. Nah pas sampai di pos 6 lagi, ini gue berhenti lagi, istirahat lagi, dan ngerokok lagi. Sambil istirahat, gue makanin gula merah. Kebiasaan gue ya, itu buat stamina. Jadi gue malas bikin air gula asamnya gitu, malas bikin gula asam. Jadi gula merahnya cuma gue mut-mut aja. Dan seperti biasa gue bawa Nutrisari campur Estajos. Mudah-mudahan developer Estajos lihat terus mau sponsorin kita. Jadi pas di pos 6 ini kayak lagi gue istirahat lagi, dan sebenarnya ini udah capek banget ya. Maksudnya udah capek banget tuh, pengen istirahat gitu, maksudnya pengen ngecamp lah gitu kan, ngecamp lah sekalian gitu kan buat ini. Tapi gue di situ tuh susah buat tempat ngecamp, susah kecuali kalau gue mau turun dulu. Nah itu ketemu jalan agak landai sebelum naik lagi ke atas, itu kita bisa ngecamp di situ. Cuman di situ ya tengah-tengah hutan banget. Gue mendingan di atas gitu kan, di atas yang punggungan itu ya, masih enak buat gue gitu kan kalau di situ, masih nyaman. Jadi gue duduk lama di situ kan, sambil gue ambil presit, gue selimutan pakai presit, nggak tidur, cuma duduk selimutan pakai presit gitu kan, sambil ngerokok. Dan di situ gue ditemuin lagi sama makhluk yang bisa dibilang pernah gue lihat juga. Ini yang waktu gue lihat sama Anto, sama Aresena ya. Itu kita bilang wewe gombel ya, wewe gombal. Wewe yang suka gombalin, jadi namanya wewe gombel. Yang suka nyulik anak kecil. Iya, kurang tahu kalau itunya gitu. Cuman gue ketemu wewe gombel nangkring di atas pohon, pas di bawah. Jadi kan gue pasti di atas gue ngeliat ke bawah yang arah ke pos, arah bukan arah turun ke bawah, tapi turun arah naik gitu kan. Itu dia nangkring lagi di atas pohon bener-bener nih, di atas pohon ya. Jadi dia nongkrong di atas pohon. Wewe gombel kampret. Oke lanjut ya. Ini wewe gombel ini bener-bener ini diomongin langsung marah-marah dia. Ya. Lanjut ya. Tadi sempat dipukin bunga tuh, dilemparin bunga.
lebarin bunga sama wewe gombel. Kayaknya naksir sama Awan Putra ini nih. Iya. Naksir Awan Putra ngasih bunga. Tapi bunga apa lu? Biar coba dia raguin. Bunga apa lu? Putih warnanya. Oh, tanda cinta itu kan. Jadi suka sama lu kayaknya dia. Ya wangi nih bang nih. Jadi kita pakai wewe gombel di atas pohon. Iya. Gue apa ya? Karena udah pernah ngeliat ya, jadi gue liatin aja gitu kan, gue liatin aja. Dia juga kayak yang ngejogrok begitu, kayak natap ke gue gitu kan. Udah gue sambil baca-baca. Perhati itu bang. Iya, jadi jaraknya sih kira-kira berapa meter ya? Kira-kira ada 20 meteran. Nggak nyampe, sorry. 2, 3, 4. Dari sini ke situ tuh berapa meter tuh? Ya bang. Ada 10 meteran. 10 meter ada. 10 meteran ya? Kan dari jarak kita di sini sama di situ. Jadi kira-kira jarak 10 meter ya. 10 meter lah, jadi biarpun malam tapi jelas gitu. Jelas gue ngeliat dia juga kayaknya natap ke arah gue gitu kan, ngejogrok. Gue juga ngeliatin aja sambil ngerokok juga, tapi di dalam hati gue ini gue baca-bacaan terus selawatan, gue zikir gitu kan. Pas di tengah jalan tuh bang. Itu masih di sektor 6 berarti, Ya, di pos 6. Dia lewat aja dulu kan. Itu masih di pos 6 ya. Iya. Pos 6, habis pos 6 tuh pos 7 baru puncak. Dan di sini pertama gue tahu dari wewe gombel. Dan wewe gombel itu setelah gue tatapan gitu kan, tatapan lihat-lihatan gitu kan. Dia turun, bro. Dia turun kayak loncat ke arah gue gitu, jadi loncat gimana sih? Langsung loncat ke depan gitu kan. Gue otomatis langsung bangun, kaget gitu kan. Kaget. Selama ini gue bukan nggak pernah ya, maksudnya hampir nggak pernah gue diserang sama makhluk begitu kan. Disamperin begitu nggak pernah gue kan. Paling biasa cuma lihat-lihatan. Kaget. Jadi dia loncat ke arah gue begitu kan, jadi gue kaget, otomatis gue langsung loncat ya, langsung diri kan. Benar ya, gue juga perasaan gue juga sampai kebuka sendiri gitu. Langsung gue baca-bacaan gitu kan, la kata ilah bilang. Itu langsung terbang, bukan terbang, loncat, tapi terus hilang gitu kan, dia loncat tuh hilang. Udah tuh gue langsung diem tuh, pucat, gue diem, gue duduk lagi. Dia mau gue lanjut gak ya, gue mau lanjut gak ya gitu. Sebenarnya kalau untuk mendaki itu ya, biar pocong, genderuwo, kuntilanak kayak gitu-gitu ya, gombel itu sebenarnya udah biasa kita. Udah biasa, masalah dalam artian gue juga selama gue naik gunung juga, selama gue hiking tuh sering ngeliat gitu. Tapi biasanya gue cuekin. Dan gue gak pernah diserang gitu, gak pernah diserang begitu gitu. Jadi boleh nyamperin ya bang? Iya, jadi kayak nyamperin gitu, dia loncat nih. Jadi loncat berapa meter, pas kayak karang gue kaget kan, langsung kaget, gue diri langsung oleh kata bilang langsung begini gue otomatis kan, langsung gue kira soalnya dia mau ke arah gue kan, mau jengkel gue, kata dia loncat lagi terus ke atas terus hilang lagi gitu. Gue nggak ngeliat gue, terus nggak kelihatan lagi sama gue. Udah tuh gue diem aja, gue mau lanjut lagi apa gimana ya gue. Gue mau lanjut lagi apa gimana gitu, gue jadi jadi ragu-ragu. Akhirnya udah gue duduk, gue sila, gue baca-bacaan dulu. Terus sebelum gue bukan baca-bacaan, habis baca-bacaan gue sholat 2 rakaat. Gue tayamum 2 rakaat. Dan gue minta petunjuk perjalanan gue ini mau diteruskan atau jadi ya kita lanjut lagi nih. Sorry tadi ada beberapa gangguan. Cuekin aja udah. Kesal ya kali dia gue omongin ya, wewe gombal. Dia suka ngegombalin orang. Jadi gue setelah sholat istiqoroh, gue minta petunjuk langsung sama Allah gitu kan. Perjalanan gue ini mau dilanjutkan atau enggak gitu kan, maksudnya gue minta petunjuk lah gitu. Akhirnya gue diem duduk dulu di situ. Itu kalau nggak salah seingat gue tuh udah malam banget ya, udah sekitar jam 12-an atau jam 11. 12 malam. 12 malam atau jam 11 malam. Gue waktu itu nggak bawa jam. Dan nggak ada handphone dulu. Gue nggak punya handphone. Nggak bawa handphone. Dulu handphone tuh masih barang langka ya. Nggak bawa jam juga. Jadi gue nggak tahu jam berapa nih waktu itu. Cuma seingat gue sih kayaknya udah malam banget. Karena perjalanan tuh udah lama banget kan gue kan. Jadi
gue ngantuk capek sebetulnya gitu, cuman gue gak bisa tidur. Jadi saat isi orang nih gue duduk sambil merokok. Gue nggak ngopi, nggak ngopi, cuman minumin extra jus aja, sama ngemutin gula merah. Stamina. Iya, karena gue cuma bawa parafin, kalau nggak salah bawa parafin tuh 4 biji. Sisaan itu parafin sisa 4 biji. Dan rencana gue tuh parafin itu emang gue siapin buat masak mie doang gitu. Jadi sayang kalau gue pakai kalau buat bikin kopi segala macam. Kecuali setelah selesai masak mie masih ada sisa, baru gue bikin kopi. Jadi gue sempat bimbang gitu kan, mau lanjut atau enggak. Kita petunjuk langsung sama Allah melalui sholat istiqoroh. Dan tiba-tiba ada seorang kayak kakek. Ini kakek berjubah putih, membawa tongkat juga ya, membawa tongkat. Dia menggunakan sorban, beliau menggunakan sorban seperti kiai lah gitu kan, kalau kita bilang seperti kiai. Janggutnya putih juga. Itu datang nyamperin gua. Dia nanya, emang kamu mau kemana katanya. Gua anehnya, gua nih nggak merinding. Kayak itu tuh. Anehnya gue nggak merinding deh. Maksudnya nggak. Biasanya kan gue kalau ngeliat, gue tahu itu bukan makhluk beneran, maksudnya bukan makhluk nyata gitu kan. Tapi anehnya gue nggak merinding. Jadi gue cuma kaget, gitu kan. Pasti tiba-tiba dia tiba-tiba nongol gitu kan, tiba-tiba ada di depan gue, terus nanya gitu kan. Komunikasi jadi. Iya, terus nanya, emangnya kamu mau kemana? Gue langsung jawab, saya mau ke Puncak Salak Pak, gue bilang gitu kan. Gue ngomongnya nggak apa-apa aja ya, gue aja canggung ya, kaget gitu kan. Kaget juga, saya mau ke Puncak Salak Pak, gue bilang gitu kan. Kamu sendirian katanya. Ini suaranya emang suaranya khas, maksudnya khas itu suaranya khas kiai gitu, masih khas kiai itu. Jadi suaranya itu ada rasa apa ya? Jadi dengan suara itu kita tuh merasa bergetar gitu kan, maksudnya rasa bergetar. Jadi kayak gimana ya? Ada suaranya beraura kali. Beraura gitu kan, jadi kayak oke, inilah pokoknya apa ya, bikin kita dengarnya itu langsung jadi penuh wibawa gitu orangnya. Jadi membuat kita tuh kayak tunduk ya. Beneran gue waktu itu kok kayak tunduk. Dan setiap dia nanya selalu gue jawab. Dan gue jawab terus gitu, maksudnya kamu emang mau kemana? Gue bilang mau ke Puncak Salak. Emang kamu sendiri katanya? Iya Pak, saya sendiri. Gue bilang gitu. Kamu nggak takut katanya? Insya Allah Pak, saya nggak takut. Yang saya takut cuma satu. Saya cuma takut sama azab Allah. Gue jawab gitu. Dia langsung ngangguk gitu kan, langsung ngangguk. Terus tapi dia bilang katanya, tapi kalau Allah nggak mengizinkan kamu untuk naik ke atas, untuk sampai ke puncak, bagaimana katanya? Ya saya pasrah, gue bilang gitu. Saya pasrah apa nggak apa-apa kalau emang saya belum saat ini belum jodoh saya untuk sampai ke Puncak Salak. Terus dia tiba-tiba dia nepok gue nih, nepok pundak gue. Ya udah kalau gitu kamu sekarang turun aja kan. Karena kamu pulang dulu katanya. Nanti kapan waktu kamu bisa kesini lagi. Bapak itu bilang. Iya, dia nepok pundak gue. Suruh turun. Suruh turun lagi kan gue. Ya, terus tadi langsung jalan lagi sambil assalamualaikum gitu. Saya ya sudah ya katanya. Saya pamit dulu, langsung jalan sambil assalamualaikum. Assalamualaikum katanya. Terus gue jawab waalaikumsalam. Baru tuh gue sadar kan, wah katanya. Wah, tadi gue ngobrol sama siapa gitu kan. Masa ada kayak kakek. Itu awalnya gue kayak orang nggak sadar, dia maksudnya kayak orang gimana ya, setengah sadar gitu kan. Jadi gue kayak ngobrol sama orang biasa ya. Awalnya gitu, tapi pas dia udah nggak ada baru sadar. Masa ya gue ngobrol sama orang di atas gunung gitu kan, di tengah hutan dengan kakek malam-malam gitu kan sendiri. Dan memang mukanya bisa dibilang mukanya tuh auranya enak banget dilihat, maksudnya. Itu dia jalan kaki apa? Jalan kaki lah. Mengendarai harimau. Jalan kaki. Gue nggak ngeliat ada harimau atau ada apa enggak ya. Yang gue lihat cuma itu aja. Dan gue nggak tahu beliau itu siapa, karena gue jujur aja gue nggak pernah mendalami